Yang lain mungkin dimatikan Pak Anto mic-nya. Disisakan ini saja. Matius pasal 18, punya saya dikecilkan dikit. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Mari kita buka bersama-sama. Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20. Kita akan melihat saudara di situ hebatnya kesatuan. Tadi pagi saya sudah membahas yang bagian pertama, sekarang bagian yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa, amin. Saudara, saya memakamkan orang sejak pelayanan dari pertama mana ya, dari Slogoimo yang mulai menguburkan itu di Slogoimo, kemudian Semarang, Jakarta, Tulungagung ya. Sudah ada yang dikremasi, ada yang dimakamkan. Di makam-makam itu saudaraku saya belum pernah menemukan tulisan di batu nisan ya. Telah meninggal pria yang gaplei ini, yang kami syukuri kematiannya. Tidak ada. Padahal mungkin yang mati itu juga ya benar-benar ada yang gaplei gitu. Tapi biasanya tidak ada ya. Ketika sudah mati ya sudah dilupakan, sudah mati, mau diapakan lagi, dimasalahkan lagi. Kecuali orang stres, orang stres itu wong mati mesti diuring-uring. Pak Eko yang ngerti, yang tak curhati Pak Eko. Wong mati saya diuring-uring, diunek-unek, wong stres. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maksud saya begini saudara, orang dunia itu tahu batas kapan kita harus berhenti mengingat keburukan orang. Ya. Orang dunia itu tahu kapan batasnya ya. Sudah mati, sudah stop. Enggak usah dikenang lagi yang buruk-buruk. Sudah mati orangnya, enggak perlu diperpanjang lagi. Ya. Enggak perlu membenci lagi. Nah, seringkali seperti itu, tetapi anehnya baru-baru saja ini saudara-saudara sebuah gereja bermasalah, beberapa tokohnya bermasalah, dan ketika Pak Pendetanya itu mau datang menyelesaikan masalah kepada orang ini berkata apa? Pintu maaf sudah tertutup. Lah ini ya nek orangnya wis mati bagus ya. Dimaaf sudah, enggak usah ditutup semua kenangan buruknya. Lah ini orangnya masih hidup. Tiap hari nguploadi ayat firman Tuhan loh saudara. Orang ini teman saya juga yang ngomong pintu maaf sudah tertutup. Itu teman saya. Jadi saya melihat statusnya itu nguploadi ayat. Tiap hari nguploadi ayat. Lah apa enggak mengerti ayat? Berapa kali kamu harus mengampuni sesamamu? 70 kali 7 kali, artinya itu 70, 7 itu angka sempurna, kali sempurna itu artinya terus menerus. Tidak ada batasnya. Tapi orang ini saudara yang sok saleh, dengan nguploadi ayat-ayat firman Tuhan berkata, pintu tertutup untuk permintaan maaf. Loh. Padahal di Tuhan Yesus berkata setelah mengajar doa Bapa kami, jikalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan sesamamu, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Ya. Jadi memprihatinkan, kadang-kadang kok ini wajahnya orang luar itu tahu kapan berhenti marah.
sudah mati berhenti. Ya. Ini tidak berhenti marahnya, saudara-saudara. Sampai teman saya yang hamba Tuhan ini mau menyelesaikan masalah, dia menutup pintu. Berarti apa? Tidak mau berhenti marahnya. Dia ingin marah terus pada orang ini, pada hamba Tuhan ini. Nah, agama, saudara-saudara, ya fakta sejarah memang mencatat agama itu, saudara-saudara, berkali-kali melakukan kekerasan. Berkali-kali wajahnya mengerikan, seperti monster. Agama apa saja, saudara? Termasuk di dalamnya kekristenan, dalam sejarahnya juga berlumuran darah. Nanti tak sebutkan. Ya. Ini yang harus menjadi peringatan kita dulu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita ini mengerti firman Tuhan, tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, dan itu adalah dosa, saudara-saudara. Berkali-kali atas nama agama, atas nama kita membela kebenaran, atas nama kita melakukan ajaran agama, kita menganiaya orang lain, kita membenci orang lain, tidak mengampuni orang lain. Ya. Atas nama apa? Melakukan ajaran agama, ajaran Tuhan. Ya, ini sangat mengerikan, saudara. Oleh karena itu, seorang penulis dan penyair namanya Rudyard Kipling, ya, dia menyindir kita ini gampang sekali membuat orang yang berbeda menjadi berseberangan. Siapapun yang berbeda dengan kita langsung menjadi berseberangan. Kutipannya demikian, saudara. Semua orang yang bersama dengan kita adalah kami, dan setiap orang yang berbeda dengan kita adalah mereka. Jadi nek sama dengan saya ya kami, nek tidak sama mereka. Padahal tadi pagi sudah saya sampaikan, gereja itu seperti akuarium, ya. Akuarium di dalamnya itu banyak ikan yang warnanya biru, merah, kuning. Gereja kita itu ada banyak pemikiran, pendapat-pendapat yang mungkin berbeda-beda juga. Tetapi tidak harus bertengkar. Kenapa harus bertengkar? Tadi pagi sudah saya singgung, kalau Kristus itu yang menjadi poros, yang menjadi pusat utama kita bergereja, bukan diri kita, bukan perasaan-perasaan kita, maka perasaan kita tersinggung, sakit hati itu tidak penting banget, saudara, yang kita rasakan. Karena yang penting kita berada di tempat ini, bersama-sama berada di tempat ini adalah untuk melayani Yesus yang tersalib, yang telah mati, mencurahkan darahnya bagi kita. Fokus kita ke sana. Fokus kita bukan kepada pendeta, bukan kepada pengurus gereja, bukan kepada si A, si B. Fokus kita ini kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang menjadi Tuhan kita, yang kita sembah. Ya. Nah, jadi saudara, berbeda tidak masalah. Mungkin sampai saat ini pun kita ada perbedaan. Harusnya acara ibadah itu begini, harusnya begitu. Kalau saya lebih suka begini, saya lebih suka begitu. Mungkin di dalam pemikiran kita juga yang duduk seperti ini. Tetapi toh kita kan tetap menghargai teman-teman kita yang punya persepsi, pemikiran, keyakinan yang berbeda-beda. Keyakinan bukan keyakinan kepada Allah lain, maksudnya keyakinan, enggak, ibadah harusnya begini. Besok ulang tahun gereja gimana nih musim corona? Wah, harusnya begini, harusnya begitu. Mungkin akan timbul pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi biarkanlah, saudara-saudara, yang penting adalah begini. Kalau teman-teman kita ini sedang berusaha melayani Tuhan Yesus, sedang memberikan penghormatan dengan caranya, kita jangan menghakimi. Seperti wanita yang mengurapi kaki Yesus, yang menghakimi siapa? Yudas. Yang menghakimi siapa? Simon, pemilik Tuhan. Kenapa minyak narwastu yang mahal itu digunakan? Harusnya kan bisa dijual, dibagikan orang miskin. Pedomannya apa? Biarkan orang ketika sedang mengasihi Tuhan, melakukan Tuhan. Mungkin saudara tidak cocok dengan pemikirannya, mungkin. Biarkan tapi dia melakukan. Ya, selama itu dilakukan karena dia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, yang berhak menilai itu Tuhan, bukan kita. Ya, jadi jangan membuat dikotomi, pemisahan
Kalau enggak sama pemikirannya dengan saya berarti mereka. Kalau sama kami. Ya. Sejarah gereja, saudara, waktu itu gereja belum ada gereja Protestan, masih gereja Katolik saja ya. Siprianus itu dipenggal kepalanya. Padahal dia teolog. Yang menggal siapa? Gereja. Makanya saudara-saudara jangan berpikir ketika gereja menggumuli Alkitab, ya, kemudian otomatis kita menjadi baik. Enggak. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ya akan menjadi buruk jadinya. Wycliffe itu kenapa saudara? Wycliffe itu pada waktu itu Alkitab itu hanya ditulis di dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin. Sehingga jemaat biasa tidak bisa membaca, tidak mudeng. Yang ngerti itu para uskup. Lalu Wycliffe berkata, Alkitab harus diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari supaya umat semuanya bisa membaca Alkitab. Dampaknya apa saudara Wycliffe? Dibakar. Padahal dia sedang memperjuangkan supaya gereja, jemaat itu bertumbuh. Ini sejarah saudara, makanya saudara menjadi orang Kristen, kita di gereja. Tetapi kalau tidak benar-benar rohani, kita akan menjadi jahat juga. Kita bisa menjadi biang perpecahan di dalam gereja. Kalau kita ini tidak sungguh-sungguh rohani. Makanya saya berkali-kali berkata, janganlah kita menjadi bagian perpecahan di dalam gereja. Tetapi kalau kita mau berperan di gereja, jadilah perekat. Orang yang memperkokoh kesatuan. Sejarah gereja pernah ternoda dengan darah. Wycliffe dibakar. Setelah Wycliffe dibakar tahun berapa Wycliffe? Wycliffe dibakar tahun 1415. Lalu tahun 1428, 13 tahun kemudian, gereja-gereja mengadakan konsili, Wycliffe dikutuki lagi, wis mati saya dikutuki nih saudara. Kadang-kadang ada orang Kristen dendamir umum. Sudah mati dikutuki. Terus apa saudara? Setelah hasil konsili, ya, konsili Konstans tahun 1428, kuburan Wycliffe ini digali, tulangnya diambil, dibakar lagi. Wes wonge mati dibakar, tulangnya dibakar lagi. Isa nek tutuke saudara. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin bagi saudara-saudara yang baru, nanti saudara jangan kecewa nek melihat orang Kristen, loh, orang Kristen kok begini ya? Karena ada orang-orang Kristen yang tidak rohani, benar-benar tidak rohani. Ya, makanya kita setiap anggota gereja, siapapun kita yang sudah mulai mengikut Yesus, kalau memang mau ikut Yesus beneran. Terapkan firman Tuhan beneran. Kalau tidak, nanti kita jadi orang Kristen yang aneh di gereja, karena tanggung. Tidak menerapkan firman Tuhan sebagaimana mestinya. Donald Clifton, seorang psikolog dan penulis Amerika yang terkenal, penulis novel juga, saudara-saudara, dia berkata demikian, hubungan antar manusia, karena dia psikolog ya, makanya saya kutip, hubungan antar manusia menolong kita untuk mendefinisikan siapakah kita. Kalau saudara mau mengkoreksi, apakah kita ini nanti berpotensi menjadi masalah di gereja, masalah di tempat kerja, di masyarakat? Karena orang Kristen harusnya jadi garam dan jadi terang ya. Makanya dimulai dari rumah tangga, dari gereja, kemudian masyarakat. Ya, gereja ada, kemarin tadi pagi sudah saya gambarkan, gereja itu seperti stasiun kereta api. Stasiun kereta api kenapa kok tidak di Jalan Panglima Sudirman? Yang strategis, jalan besar, kok di jalan kecil? Karena jawaban saya adalah stasiun kereta api harus berada dekat dengan rel. Gereja harus berada dekat dengan dunia. Oleh karena itu, tadi sudah saya sebut gereja seperti akuarium. Gereja harus dapat menyaksikan, kita belajar dari sejarah kegagalan gereja. Dan puji Tuhan setelah itu gereja mulai introspeksi diri, belajar mengasihi lebih sungguh-sungguh. Berbeda itu tidak harus dimusuhi. Berbeda itu tidak harus dimarahi. Berbeda adalah sebetulnya salah satu kekayaan selama perbedaan itu disampaikan dengan cara-cara yang Kristiani. Cara yang Kristiani bagaimana?
Cara yang Kristiani adalah cara-cara yang sopan, menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak perlu dengan bahasa-bahasa kasar. Pak, saya udah usul begini bagaimana? Bu, saya ada usul seperti ini bagaimana? Begini ya, mungkin ya coba kita dulu bagaimana yang lain. Enak ya. Tidak harus dengan ya harusnya begini. Wah, kalau sudah gitu wis ya harus ya sudah repot sudah. Nah, hubungan antar manusia menolong kita mendefinisikan diri kita. Kita tahu bahwa kita ini orang baik, sopan, ramah, penuh kasih, pengertian, ringan tangan, dan seterusnya. Terlihat pada saat saya dan saudara berhubungan dengan orang lain. Ya. Kalau diterapkan di dalam gereja, bagaimana itu hubungan saya dan saudara dengan gereja? Tadi pagi saya singgung, gereja kita ini berada di lingkungan masyarakat Jawa yang gotong royongnya kuat sekali. Bangun rumah itu masyarakat desa, saudara, bangun rumah gubuk, saya pernah lihat itu cuma digeruduk sehari, semua tidak dibayar, mengerjakan itu, saudara. Itu masyarakat kita. Gereja harusnya lebih dari itu perhatiannya terhadap sesama. Galati mengatakan kasihilah sesamamu, terutama saudara-saudaramu seiman. Yang diutamakan itu saudara-saudara seiman dulu, itu yang harus dikasihi lebih. Yang di luar juga dikasih, tetapi yang lebih lagi adalah saudara-saudara kita seiman. Terakhir bom bunuh diri di Makassar. Nah, ini yang melakukan bukan orang Kristen ya. Sama di agama manapun mesti selalu ada kekerasan. Karena apa? Karena kebencian. Dia ingin membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Orang ini mungkin kecilnya suka main petasan. Hanya masalahnya kemarin belum lebaran kok sudah main bom. Harusnya nunggu lebaran dulu baru main petasan yang gede. Setelah dewasa petasannya naik kelasnya dari bom. Dan yang paling menyedihkan, bukan menyedihkan, menggelikan. Dia mati tanpa ada yang dibunuh. Mati sendiri, konyol. Kalau dia membunuh orang yang berbeda agama dapat pahala, ini mati sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, T.S. Eliot penulis Inggris berkata demikian, sebagian kerugian yang terjadi di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang ingin merasa penting. Mereka tidak bermaksud mengacau. Mereka hanya tenggelam dalam usaha tanpa henti untuk membuat diri mereka sendiri merasa lebih baik. Nah, makanya saudara-saudara, merasa paling baik itu bahaya. Lalu apakah kalau gitu orang Kristen tidak boleh merasa bahwa kekristenan itu paling baik? Bukan seperti itu. Saya ketika berbicara di hadapan para tokoh agama, ada tokoh agama Islam, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya, saya ngomong sama saudara harus fanatik dengan agama saudara. Saya fanatik dengan agama saya, tetapi ketika saya keluar dari gedung ibadah, dari rumah saya menghargai semua agama. Saya katakan seperti itu, saya menghargai. Kita harus yakin bahwa kekristenan itu bukan masalah baik atau buruk. Kalau kekristenan itu betul benar, betul-betul benar. Ya, betul-betul benar. Di sini ada Mas Heru ya, Mas Heru sedang yang baju putih itu sedang ikut kelas Kristen baru, sudah 2 kali pertemuan dengan saya. Kemarin sudah saya katakan bahwa di dalam kekristenan itu ajarannya, agamanya dibangun bukan dari mitos, cerita-cerita sih tidak jelas. Itu terjadi di mana? Ada enggak buktinya kalau peristiwa itu terjadi? Di dalam Alkitab semua bisa dibuktikan. Ada bukti sejarahnya, ada bukti arkeologinya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus merasa betul-betul kekristenan itu bukan agama khayalan. Banyak cerita-cerita muluk-muluk tentang nabi-nabi yang besar, tapi mana buktinya tidak bisa dibuktikan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih, itu benar. Tetapi di dalam gereja, ya, di dalam gereja kita tidak boleh merasa diri kita paling, pikiran kita ini paling baik, paling benar. Ya kalau saudara kita punya pemikiran, kita punya usulan, disampaikan saja.
Ya, disampaikan saja kepada gembala sidang, kepada teman-teman dulu boleh, ya. Sampaikan, Pak, ada usul begini begitu. Nah, soal nanti dilakukan, gembala sidang saya itu sebagai gembala selalu berusaha objektif, saudara. Jujur saya objektif. Waktu renovasi gereja saya masih ingat Pak Hayi itu usul yang mengagetkan saya. Pak Tri itu jangan pakai galvalum, Pak jangan pakai baja ringan. Saya kaget karena rancangannya baja ringan, saudara. Duh, kenapa Pak Hayi? Duh, itu kayu-kayunya masih bagus. Saya di sini mau protes sebentar. Akhirnya saya tanya kontraktor, Pak tolong dicek kayunya bagus bener enggak? Dicek bener ya sama kontraktornya. Tapi awalnya saya merasa aneh karena rancangan awalnya memang baja ringan semua. Lalu dilihat, oh ya Pak Pri bagus Mas, masih kuat sekali itu, berapa puluh tahun masih kuat. Oh ya sudah kalau itu dipakai aja, bisa berkurang anggarannya, bisa. Oh iya, benar-benar menghemat. Ya kalau orang yang semakin usia tua itu kan semakin kita berusaha memahami. Ya, coba pikiran ini benar bagus enggak? Kalau bagus ya kita terima, pasti kita terima. Hanya bagus itu belum tentu menurut orang lain bagus, nah itu masalahnya. Nah yang menguji adalah orang lain. Nah kita harus belajar, saudara, malam hari ini menjadi jemaat yang hidup, jangan mengulangi sejarah gereja. Jangan seperti orang-orang yang membunuh orang lain dengan alasan membenarkan diri dengan keyakinan-keyakinannya sendiri. Apa hebatnya? Kita akan belajar apa hebatnya jemaat yang hidup di dalam kesatuan. Kalau jemaat yang hidup di dalam pertengkaran sudah kita ketahui, nggak perlu dipelajari lagi ya. Tapi kalau jemaat yang hidup di dalam kesatuan itu hebatnya apa? Di dalam ayat 18 dan 19 ayat yang kita baca tadi berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wih, ini apa maksudnya, saudara? Apa yang disepakati dan didoakan oleh gereja diresponi serius surga. Tuhan akan meresponi serius. Yang menyatakan ini Yesus, saudara. Apa yang kamu ikat di dunia itu akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan gereja setelah berunding, berapat, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, orang ini diperingatkan terus tidak mau bertobat, itu sebetulnya disiplin gereja. Tadi pagi sudah saya singgung ya, tanda gereja yang sejati adalah ada 3 ya. Pertama, pengajaran yang murni. Ini jelas bukan kemakmuran, pengajaran yang murni. Lalu yang kedua, sakramen-sakramen atau upacara agung gereja. Lalu ketiga, tanda gereja sejati adalah melakukan siasat gereja, disiplin gereja. Kebanyakan gereja yang ketiga ini sudah tidak mau melakukan karena takut jemaatnya lari. Gereja kita tetap melakukan ya, gereja kita tetap melakukan. Kita pengen benar-benar menjadi gereja sejati yang dikehendaki Tuhan. Nah, kalau ada orang yang sudah ditegur, diperingatkan, tidak mau, lalu jemaat berunding, bawa saksi, ditegur 2-4 mata, tidak mau mengaku, tidak mau bertobat, bawa saksi, tidak mau bertobat, selanjutnya apa? Paulus berkata, serahkan kepada iblis. Nah, penyerahan kepada iblis ini, saudara, jemaat berdoa bersama itu artinya orang itu dilepaskan. Sudah Tuhan kami melepaskan. Yang sudah dilepaskan itu otomatis sudah tidak akan ada pintu pengampunan lagi. Tidak mungkin balik lagi. Sebetulnya seperti itu. Gereja itu diberi otoritas, wewenang yang begitu hebat. Tapi syaratnya apa? Jemaat sepakat dulu. Berdoa bersama dulu. Benar enggak ini mau dilepaskan? Benar. Sudah yakin kita tidak emosi, tidak dendam, tidak benci? Tidak. Nah, kalau sudah benar-benar tidak benci, tidak dendam, murni kita melakukannya, kita sepakati doa bersama, dilepaskan, lepas, saudara. Coret orang itu. Bahasanya manusia dicoret. Ya, bahasa teologinya memang orang itu sejak awal tidak dipilih ya, jadi memang yang akhirnya keluar. Erikson menulis tentang orang-orang seperti ini, saudara, orang-orang yang memang kadang-kadang harus dilepaskan ya. Mengapa bisa dipastikan namanya tidak ada di surga adalah
Ada cukup banyak ayat di dalam Alkitab bahwa manusia yang terlepas dari Kristus itu mati dalam pelanggaran dan dosa. Setidak-tidaknya hal itu berarti bahwa manusia kini tidak mampu untuk melakukan dan menanggapi hal yang rohani secara benar. Hidup baru yang kini menjadi milik kita oleh karena kebangkitan Kristus dan dilambangkan jasmania, jelas berarti kematian terhadap dosa yang sudah mencemarkan kita. Kehidupan baru menghasilkan kepekaan dan kekuatan rohani yang baru. Itu alasannya. Mengapa kok ada orang-orang Kristen yang benar-benar dilepaskan? Karena memang kalau orang Kristen itu benar-benar memiliki Roh Kudus, itu ada hidup baru yang dinamis, punya kekuatan. Kekuatan apa? Untuk mengubah orang itu, sehingga orang itu berubah. Kalau tidak, ya memang layak dilepaskan. Berarti memang orang itu bukan pilihan, jelas. Hanya gereja menegaskan saja orang ini bukan pilihan. Karena kalau pilihan dia tidak akan seperti itu. Diperingatkan 1-2 kali, mendengarkan, selesai, diterima. Pernah terjadi, saudara-saudaraku, di distrik Gerik, Malaysia, seekor ibu gajah itu mengawal anak-anaknya nyebrang jalan di pinggir hutan. Ada satu mobil yang mau lewat, dan karena ini rombongan gajahnya jalannya pelan-pelan, induk gajahnya itu berhenti di tengah jalan, melindungi anak-anaknya yang mau nyebrang. Orang ini rupanya tidak sabar, diklakson. Saudara tahu apa yang dilakukan induk gajah ini? Saudara? Dia langsung mengarah ke mobil itu, dan mobil itu diinjek-injek sampai renyek. Mengapa gambaran ini saya pakai, saudara-saudara? Gereja itu seperti anak gajah. Saudara memang menganggap remeh anak gajah itu meturung, randu siung ya, randu mungkin belum punya apa namanya, gading, iya gading ya, belum punya senjata. Iya, kalau saudara melihat gereja itu seolah-olah, alah ming wong-wong iki lho, apa sih kelebihannya, apa hebatnya? Tetapi di belakang gereja ini, saudara, ya, ada kekuatan yang sangat besar, ya, yang siap menabrak. Karena Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasai. Dan lanjutannya ayat yang kita baca tadi, apa yang kamu lepaskan akan terlepas di surga, apa yang kamu ikat terikat di surga. Itu wewenangnya gereja gede banget, saudara. Itu bukan wewenang pendeta loh, saudara. Jadi saudara tidak usah takut sama saya, karena bukan wewenang saya juga. Itu wewenang gereja. Gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya. Saya tidak bisa berdoa sendiri, saya melepaskan umpamanya ini Pak Yadi, tidak bisa. Karena saya jengkel sama dia umpamanya, tapi kita tidak ada kejengkelan. Ini hanya contoh. Tidak bisa pendeta sendirian mendoakan gitu, tidak didengar. Malah saya yang akan dihukum Tuhan, dihakimi. Tidak boleh, kamu itu tidak ada kasih itu, malah digitukan. Harus ada step-step yang dilakukan, ya, ditegur 4 mata, membawa saksi. Nah, setelah membawa saksi tidak ada, baru dibawa ke jemaat, diumumkan. Ya, kalau tetap dia tidak mau berhenti atau berubah, diserahkan, baru dilepaskan itu. Bersama jemaat berdoa. Sebenarnya pelaksanaan siasat gereja seperti itu. Nah, makanya saudara-saudaraku, kita menjadi anggota gereja, ya wis, berarti ya jangan aneh-aneh lah. Karena gereja akan menerapkan seperti itu. Ya, jadi kita makanya harus betul-betul menjadi orang Kristen, ya orang Kristen yang betul-betul baik. Kalau kita jatuh dalam dosa, bertobat, segera bertobat. Kalau ternyata ditegur, ya mengaku, bertobat juga, selesai. Berhenti sampai di situ, selesai. Semua orang mungkin pernah jatuh dalam dosa, kita punya dosa masing-masing. Asal kita benar-benar mau bertobat, saudara, tidak masalah. Karena sekali lagi, gereja diberi otoritas oleh Tuhan. Klakson yang dinyalakan oleh pengemudi mobil itu mengganggu, berusaha mengganggu anak gajah supaya mempercepat. Nah, kadang-kadang kita terganggu dengan ajaran-ajaran gereja. Saudara ingin mengganggu gereja, jangan mengganggu gereja, saudara.
Gereja itu tubuh Kristus. Makanya tadi pagi saya katakan jangan ada niat jahat terhadap gereja, karena gereja adalah tubuh Kristus sendiri. Saulus itu menganiaya gereja, mengejar, mencoba mengganggu gereja. Dicegat Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Loh, yang dianiaya itu gereja. Iya, tapi itu Yesus kepalanya, Yesus pemiliknya. Dipikir, tidak tahu, banyak orang yang berusaha menghancurkan, merusakkan gereja. Ketika egonya tersinggung, dia mulai berharap gereja terguncang. Saya dan Pak Eko mendengar kesaksian itu ya. Jadi orang memberi peralatan-peralatan gereja, katanya diberikan, dipersembahkan untuk Tuhan, setelah nesu, diambil lagi semua alat-alatnya. Harapannya apa nih, alat-alat itu diambil, gereja kan oleng. Loh, uang ndonga kayak gitu. Gereja ini gereja Tuhan, jangan punya niat jahat. Ya, kalau kita bermasalah dengan gereja, gereja itu bukan masalah dengan pendeta, saudara. Ya, pendeta itu bukan gereja, pendeta adalah salah satu. Jadi gereja itu persekutuan kita ini gereja. Makanya kita jangan merancangkan hal-hal yang tidak baik untuk gereja. Kalau ada di dalam pikiran kita, rancangkanlah, berikanlah pemikiran-pemikiran yang baik. Karena gereja ini adalah milik Kristus, apalagi gereja baptis Duta Ilahi. Benar-benar miliknya Kristus, bukan milik saya. Tapi pagi sudah saya singgung. Nah, Niftric dan Bulan memperingatkan tentang hal ini, saudara. Jangan meremehkan gereja intinya. Karena, nah ini kutipannya, silakan saudara simak. Sebagaimana firman Allah telah mendaging, telah menjadi manusia dalam manusia Yesus orang Nazaret itu, demikian pula gereja sebagai tubuh Kristus menyatakan dirinya dalam bentuk yang kelihatan dan benar-benar bersifat manusiawi. Artinya apa? Gereja Yesus itu Allah jadi manusia ya. Oh, yang tersalibnya hilang. Masa Yesus itu Allah sih? Kan orang-orang gitu. Masa kayak gitu Allah? Nggak mungkin lah. Disalib kau nggak berdaya. Nah, ketika saudara memandang gereja juga seperti itu. Masa ini gereja? Masa ini dibela Kristus? Jangan berpikir seperti itu, karena gereja memang betul-betul dijagai Kristus. Gereja yang sejati, karena ada gereja yang tidak sejati. Ada gereja yang didirikan demi bisnis, ada. Gereja yang sejati tidak seperti itu. Gereja itu benar-benar akan di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, ya, sebagai kepala gerejanya. Di sini Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan hadir. Yang kedua ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus akan hadir pada saat kita berkumpul di dalam nama-Nya. Ini hebatnya kalau kita bersatu. Yang kedua, ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Disinilah Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan hadir di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Makanya tadi saudara, ketika orang bermufakat 2 atau 3, karena apa? Gereja adalah persekutuan, minimalnya 2. Kalau gerejanya itu gereja kecil mungkin 2 orang, atau 3 orang. Kalau gereja Duta Ilahi 150, ya harus 150 orang berkumpul, sepakat berdoa. Nah, kadang-kadang kenapa kok doa kita tidak bisa terkabul di dalam doa Rebo? Karena kadang-kadang tidak sepakat. Kita berdoa untuk LCD baru, nyawa ganti LCD baru. Nah, ini Pak Rela dijawab, Bu. Pada syaratnya 2-3 orang berkumpul, sepakat meminta apapun, dijawab. Termasuk sebenarnya konteks ayat ini adalah ketika mau memutuskan seseorang mau dicoret, dilepaskan, diserahkan pada iblis atau tidak. Yesus itu memberi jaminan, 2-3 orang kalian berkumpul gereja, ya, aku akan ada. Ya. Nah, semalam hari ini pasti Dia hadir. Dia pasti memperhatikan, saudara. Tuhan Yesus memperhatikan. Memperhatikan kita, memperhatikan doa-doa kita. Oleh karena itu Erikson menulis demikian. Akan tetapi adakah bukti bahwa Kristus memerintah manusia zaman modern ini? Jelas ada.
Kerajaan Allah yang diperintah oleh Kristus hadir di dalam gereja. Dia adalah kepala dan tubuh, yaitu gereja. Shalom mati. Akibatnya orang percaya akan mampu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan hal-hal yang lebih hebat lagi. Contohnya Petrus khotbah. Jemaat mula-mula Petrus khotbah itu cuma nelayan. Ya. Makanya kalau hamba-hamba Tuhan sekarang udah bingung sekolah dur banget. Karena dipikir semakin tinggi gelarnya akan semakin dipakai Tuhan. Gelar level tinggi rendahnya orang itu bukan sekolahnya kalau di dalam kekristenan, saudara. Tapi meremehkan sekolah juga salah ya. Saya, Pak Eko, Bulani ya sekolah semua. Tetapi terlalu menekankan sekolah menurut saya juga tidak bagus. Nanti akan membanggakan, dipikir dengan gelar yang tinggi berarti kebenaran semakin besar. Tidak juga. Tidak juga. Petrus level tingginya itu karena apa, saudara? Karena dia bersama Yesus. Tiap hari bersama Yesus. Itu malah yang menaikkan level kerohanian. Karena ketika bersama Yesus, mendengar perkataannya, atau zaman sekarang membaca Alkitab terus menerus, kerohanian saudara akan meningkat. Walaupun saudara tidak belajar teologi. Mungkin ada yang S3, tapi saudara tekun membaca Alkitab, tekun berdoa setiap hari, saudara bisa lebih rohani daripada orang-orang yang bergelar tinggi di dalam dunia rohani. Saudara bisa lebih religius. Ya makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang-kadang gereja sudah kemasukan hal-hal duniawi ya, sebagai perahu yang sudah kemasukan air. Makanya gereja-gereja sekarang tidak efektif, tidak seperti dulu. Karena orang-orang dulu mengandalkan kekuatan mereka, pelayanan mereka dari Tuhan, dengan Tuhan, dari kekuatan Tuhan. Mereka berdoa memohonkan kekuatan. Makanya Petrus itu orang biasa, nelayan yang tidak sekolah, berkhotbah, 3.000 orang bertobat jadi orang Kristen, saudara. Dibaptiskan 3.000 orang pada hari itu. Gereja bertambah, banyak hal besar akan dilakukan oleh gereja. Karena apa? Yesus hadir di tengah-tengahnya. Yesus bisa memakai Petrus, nelayan. Yesus juga bisa memakai saudara. Ya, memakai saudara-saudara semua. Apapun profesi saudara, saudara memang menyerahkan hidup dan saudara mulai berjalan dengan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memakai saudara. Bisa lebih dari saya loh, saudara. Ya. Saya mengenal yang orang Kristen baru yang pernah saya ceritakan itu, yang dulu membawa Pak Ming dan teman-teman Pak Hendra ke sini itu orang baru tetapi membawa jiwa 15 orang. 15 orang. Dalam sekian kurun waktu 2 tahun 15 orang, keren. Saya belum pernah sebanyak itu. Bisa siapapun saudara, bisa dipakai Tuhan luar biasa kita. Asal apa saudara, itu tadi ya, kita mengerti kita harus tetap berada di dalam gereja. Ya, kita harus mulai benar-benar berpikir memberi sumbangsih terhadap gereja apa yang membawa kebaikan, kemajuan untuk gereja. Kalau perasaan kita sekali lagi tidak penting, saudara. Apa yang saudara rasakan, kadang-kadang saya merasa tidak enak. Kadang-kadang saya kecewa juga, saudara kecewa terhadap gembala. Gembala kadang-kadang juga kecewa terhadap jemaat. Ya, kita sama-sama tidak pernah ngomong, tapi perasaan itu tidak penting. Karena yang penting kita berkumpul di sini adalah apa, saudara? Kita melayani juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Perasaan manusia itu kan dipengaruhi dosa. Jadi kadang-kadang perasaan-perasaan buruk muncul itu bukan karena kita benar, bukan karena kita memang kadang-kadang kita sendiri yang tidak benar. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar mengasihi gereja, menjaga kesatuan gereja, mengorbankan diri kita, mengorbankan perasaan kita, segala sesuatunya. Yang penting bagaimana kita melindungi Gereja Baptis Indonesia Duta Ilah ini tetap memiliki kesatuan yang kokoh. Karena semua anggotanya berpikir bagaimana baiknya gereja ini. Apa yang dibutuhkan gereja yang saudara bisa lakukan, lakukanlah.
ya lakukanlah.